Begitu sabarnya iblis saat menjalankan siasatnya untuk menyesatkan umat manusia. Sebelum Nabi Nuh diutus, ada 5 orang soleh yang taat beribadah kepada Allah. Kelima orang itu bernama Wad, Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan juga Nashr. Singkat cerita, kelima ahli ibadah itu meninggal dunia. Hal itu membuat para pengikutnya bersedih dan merasa sangat kehilangan. Dari sinilah iblis mulai mengambil peran. Ia menjelma menjadi manusia untuk menjalankan siasatnya. Ia memasang wajah sedih yang penuh kepalsuan agar terlihat seolah turut merasakan duka. Lalu ia mendekati mereka dan memulai basa-basi yang ujung-ujungnya menghasut. Mereka dihasut untuk membuat patung guru-guru mereka yang telah wafat, agar mereka dapat mengenangnya dan tidak melupakannya. Iblis tidak menghasut mereka untuk menyembahnya, karena iblis tahu mereka memiliki cukup iman. Jadi target iblis bukanlah mereka, melainkan generasi setelahnya, yaitu anak cucu mereka. Langkah demi langkah iblis jalankan, ia rela menunggu demi dapat menyesatkan manusia. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa tahun berlalu, habis sudah generasi mereka. Mereka semua telah wafat dan digantikan dengan generasi anak cucu mereka. Iblis yang sekian lama telah menanti, tidak lupa dengan siasat busuknya. Ia menjelma menjadi manusia dan mulai mendekati generasi-generasi baru. Lalu ia mengatakan kepada mereka bahwa dulu orang-orang tua mereka menyembah patung-patung dan menjadikannya sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Dengan siasat busuk yang dilakukan oleh iblis, generasi-generasi baru yang tidak tahu banyak tentang berhala pun terhasut. Mereka akhirnya menyembah berhala dan menjadikannya sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Dan saat itulah kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi. Begitu sabarnya iblis saat menjalankan siasatnya untuk menyesatkan umat manusia. Sebelum Nabi Nuh diutus, ada 5 orang soleh yang taat beribadah kepada Allah. Kelima orang itu bernama Wad, Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan juga Nashr. Singkat cerita, kelima ahli ibadah itu meninggal dunia. Hal itu membuat para pengikutnya bersedih dan merasa sangat kehilangan. Dari sinilah iblis mulai mengambil peran. Ia menjelma menjadi manusia untuk menjalankan siasatnya. Ia memasang wajah sedih yang penuh kepalsuan agar terlihat seolah turut merasakan duka. Lalu ia mendekati mereka dan memulai basa-basi yang ujung-ujungnya menghasut. Mereka dihasut untuk membuat patung guru-guru mereka yang telah wafat, agar mereka dapat mengenangnya dan tidak melupakannya. Iblis tidak menghasut mereka untuk menyembahnya, karena iblis tahu mereka memiliki cukup iman. Jadi target iblis bukanlah mereka, melainkan generasi setelahnya, yaitu anak cucu mereka. Langkah demi langkah iblis jalankan, ia rela menunggu demi dapat menyesatkan manusia. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa tahun berlalu, habis sudah generasi mereka. Mereka semua telah wafat dan digantikan dengan generasi anak cucu mereka. Iblis yang sekian lama telah menanti, tidak lupa dengan siasat busuknya. Ia menjelma menjadi manusia dan mulai mendekati generasi-generasi baru. Lalu ia mengatakan kepada mereka bahwa dulu orang-orang tua mereka menyembah patung-patung dan menjadikannya sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Dengan siasat busuk yang dilakukan oleh iblis, generasi-generasi baru yang tidak tahu banyak tentang berhala pun terhasut. Mereka akhirnya menyembah berhala dan menjadikannya sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Dan saat itulah kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi.